Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Kamis tanggal 13 Oktober tahun 2022 ini, saya akan mengomentari tudingan Bambang Tri ijazah Presiden Joko Widodo palsu. Presiden Joko Widodo kinerjanya baik, pembangunannya merata di seluruh Indonesia, bersih dari perbuatan korupsi, dekat dengan rakyat, sering mendapat penghargaan dari luar negeri. Sebaik apapun Presiden selalu ada warga yang tidak senang, seperti Presiden Joko Widodo. Sudah kinerjanya baik, ada yang benci, seperti Bambang Tri, menuding ijazah sarjana kehutanannya dari Universitas Gadjah Mada katanya palsu. Demikian juga pendukung garis keras sampai melaporkan ke polisi. Sampai Rektor Universitas Gadjah Mada menyatakan bahwa ijazah S1 Presiden Joko Widodo benar dan pernah kuliah di Universitas Fakultas Kehutanan Gadjah Mada sampai selesai dengan meraih gelar Insinyur Kehutanan atau S1. Perbuatan Bambang Tri dan pihak lain yang ikut menyatakan ijazah S1 Presiden Joko Widodo palsu merupakan perbuatan kejahatan, melakukan penghinaan kepada Presiden Joko Widodo, melanggar pasal 134 KUHP yang berlaku khusus Presiden dan Wakil Presiden, ancaman hukumannya di atas 3 tahun. Bambang Tri dalam perkara yang sama sudah pernah dihukum 4 tahun, dan sekarang kalau belum lewat 5 tahun mengulangi perbuatannya lagi, menuding Presiden Joko Widodo ijazah S1-nya palsu. Maka hukuman Bambang Tri dapat diperberat sepertiga dari ancaman hukumannya. Penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo perkara penghinaan sebagai delik aduan, tetapi masuk delik biasa atau tidak ada laporan masyarakat, polisi dapat memeriksa Bambang Tri. Bila sudah cukup minimal 2 alat buktinya, polisi dapat menangkap dan menahan dan dilimpahkan ke pengadilan untuk dihukum hakim sesuai perbuatannya. Selain Bambang Tri, dituntut juga penghina lainnya, termasuk Dr. Tipa dan pengacara garis keras, ikut diproses sesuai hukum yang berlaku. Harapan saya, semua yang menuding ijazah Presiden Joko Widodo adalah palsu, semua dituntut sesuai asas equality before the law atau persamaan hak di depan hukum. Presiden Joko Widodo kinerjanya baik, pembangunan merata di seluruh Indonesia, bersih dari perbuatan korupsi, dekat dengan rakyat, sering mendapat penghargaan dari luar negeri. Sebaik apapun Presiden selalu ada warga yang tidak senang, seperti Presiden Joko Widodo. Sudah kinerjanya baik, ada yang benci seperti Bambang Tri, menuding ijazah sarjana kehutanannya dari Universitas Gadjah Mada katanya palsu. Demikian juga pendukung garis keras sampai melaporkan ke polisi. Sampai Rektor Universitas Gadjah Mada menyatakan bahwa ijazah S1 Presiden Joko Widodo benar dan pernah kuliah di Universitas Fakultas Kehutanan Gadjah Mada sampai selesai dengan meraih gelar Insinyur Kehutanan atau S1. Perbuatan Bambang Tri dan pihak lain yang ikut menyatakan ijazah S1 Presiden Joko Widodo palsu merupakan kejahatan, melakukan penghinaan kepada Presiden Joko Widodo, melanggar pasal 134 KUHP yang berlaku khusus kepada Presiden dan Wakil Presiden, ancaman hukumannya di atas 3 tahun. Bambang Tri dalam perkara yang sama sudah pernah dihukum 4 tahun, dan sekarang kalau belum lewat 5 tahun mengulangi perbuatannya lagi, menuding Presiden Joko Widodo ijazahnya S1-nya palsu, maka hukuman Bambang Tri dapat diperberat sepertiga dari ancaman hukumannya. Penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo perkara penghinaan
perkara penghinaan sebagai delik aduan, tetapi masuk delik biasa. Tidak ada laporan masyarakat, polisi dapat memeriksa Bambang Tri bila sudah cukup minimal 2 alat bukti. Polisi dapat menangkap dan menahan dan dilimpahkan ke pengadilan untuk dihukum hakim sesuai perbuatannya. Selain Bambang Tri dituntut juga penghina lainnya, termasuk Dr. Tipa dan pengacara garis keras, ikut diproses sesuai hukum yang berlaku. Harapan saya, semua yang menuding ijazah Presiden Joko Widodo adalah palsu, semua dituntut sesuai asas equality before the law atau persamaan hak di depan hukum. Jangan hanya menuntut nanti orang tertentu, sifatnya diskriminatif. Diskriminatif itu hanya apa yang sesuai dengan polisi, hanya itu yang dituntut. Ini harus berlandaskan asas equality before the law atau persamaan hak di depan hukum. Siapa yang melakukan kejahatan, baik dia kepala negara maupun pengusaha besar dan juga orang biasa dan lain sebagainya, kalau melakukan kejahatan harus dituntut di muka hukum sesuai dengan perbuatannya. Sekian dan terima kasih.